Membuka kebun kopi di bentang lahan berkontur terjal atau miring maupun berbukit-bukit berisiko terkena erosi dan longsor. Selain itu, lahan miring banyak yang tidak bisa ditanami kembali. Hal ini disebabkan usaha pertanian yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus, menyebabkan degradasi tanah tak terkendali dan masif, yang berimbas berkurangnya daya dukung tanah dikarenakan lapisan tanah subur yang hilang. Situasi seperti ini hampir 70% dialami oleh para petani kopi yang memiliki kebun di lahan miring, dengan kemiringan antara 15 sampai 30 derajat bahkan lebih. Menjawab hal ini, maka diperlukan upaya para pekebun di kawasan tanah miring, terjal dan berbukit-bukit untuk dapat menggunakan lahannya secara baik, arif dan bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknologi sederhana, praktis dan efisien sebagaimana cara berkebun kopi sistem pagar yang banyak diterapkan oleh para petani kopi pegunungan di negara Brazil, Kolombia, dan Costa Rica. Metode yang mereka gunakan disebut dengan Sloping Agricultural Land Technology atau disingkat dengan SAL. SAL merupakan salah satu teknik untuk menata lahan miring yang diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan pertanian. Metode ini membantu memperkokoh lereng terjal di lahan pertanian dengan membentuk garis kontur. Garis kontur berupa teras atau guludan yang dibuat secara melintang dan berurutan dengan panjang pematang antara 2 sampai 5 meter tergantung topografi dan kemiringan lahan setempat. Keberadaan garis kontur yang berupa teras atau guludan ini yang akan mencegah tanah terbawa erosi air hujan. Dengan metode SAL ini, para petani juga bisa menanam kopi sebagai tanaman utama dan aneka ragam tanaman muda lainnya dan mampu menata, mengelola air, meminimalisir dampak negatif erosi lahan pertanian serta mempermudah segala jenis pekerjaan mulai dari menanam, merawat, dan memanen. Bagaimana cara mengelola tanah pada daerah yang miring dengan metode SAL? Hal pertama yang harus dilakukan untuk menata lahan miring adalah membuat alat kerja yang dinamakan frame A. Sebuah alat yang berbentuk menyerupai huruf A. Terbuat dari kayu atau bambu, alat ini bisa dibuat sendiri dengan mudah. Pertama, sediakan alat dan bahan kerja, meliputi kayu atau bambu yang kuat, tetapi jangan terlalu besar. Kemudian parang, batu, dan tali. Kedua, potonglah tongkat tersebut dengan panjang 1,5 meter sebanyak 2 buah yang nantinya akan berfungsi sebagai kaki penopang. Ketiga, buatlah potongan tongkat lain dengan panjang 1,5 meter yang akan dipakai untuk bagian palang. Keempat, satukan salah satu ujung dari kedua tongkat yang berfungsi sebagai kaki penopang. Bisa dengan cara diikat ataupun dipaku. Gunakan tali untuk mengikat batu, lalu ujungnya diikatkan ke segitiga frame A bagian atas, yang membagi bidang frame A sama besar. Fungsi tali dan pemberat bisa digantikan dengan meletakkan water pass pada palang frame A, di mana gelembung air harus berada di tengah. Kelima, letakkan setiap ujung di tanah yang datar. Beri jarak sejauh 1 meter antara ujung tersebut, sehingga membentuk segitiga. Tahap selanjutnya dalam menata lahan miring adalah menentukan titik lintasan. Sebaiknya untuk menentukan titik lintasan ini dikerjakan oleh 2 orang. Satu memegang alat frame A, satu lagi menancapkan patok pada tiap titik yang ditandai.
Potonglah tongkat kayu atau bambu sepanjang 30 cm untuk patok atau tiang pancang. Banyaknya patok disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan luas lahan yang akan kita kerjakan. Bersihkan lahan dari semua rintangan dan semak belukar untuk memudahkan menentukan titik lintasan dan memberi tanda. Mulailah bekerja pada areal yang lebih tinggi. Gerakkan frame A terus-menerus ke arah depan dengan cara seperti di atas. Berilah tanda dengan patok pada setiap titik yang didapat. Lakukan terus-menerus langkah tersebut hingga tiba pada titik terakhir dari area lahan kita. Kemudian tarik garis yang menyambungkan titik yang telah dibuat. Lalu, buatlah lubang tanam pada setiap patok yang telah kita pancang.